Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, program makanan bergizi gratis sudah hampir 2 tahun. Tentunya sudah menjadi perhatian publik, sudah berjalan dan sudah ada yang menikmati hasilnya. Dan tidak mungkin persoalan itu tidak muncul dan tidak ada persoalan yang tidak muncul dalam setiap program yang ada dalam pemerintahan ini. Nah, untuk mengantisipasi itu, langkah-langkah apa saja yang akan dibuat, kemudian langkah-langkah pengawalan apa yang harus dilakukan, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat berkompeten terkait dengan proses mengawal program. Tentunya dengan tujuan bagaimana program itu bisa tepat sasaran, bagaimana program itu tidak penyalahgunaan, dan bagaimana program itu tidak merugikan negara. Nah, siapa yang telah hadir di kita di tengah-tengah sekarang ini? Kita langsung sapa saja. Pertama, Pak Dimas Febri Kustianto SH, Pak Kasubsi Intelijen Kejari Batanghari. Apa kabar, Bang Dimas? Kita panggil abangnya ya. Oke. Sehat, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Batanghari itu kabarnya penulisannya sudah dipisah ya, Batang dan Hari. Ya, betul, sudah dipisah untuk Sudah dipisah. Kabupaten Batanghari ini. Oke, karena dulu tahunnya kita Batanghari itu digabung. Ya, dan karena itu Kejari Batanghari melengket dong. Betul. Dengan kelemakan Batangharinya ya, dengan Kejarinya. Betul. Oke, selamat datang Bang Dimas Ya, di terima kasih. dialog kita bersama Orasi. Dan nanti kita akan kupas bagaimana sih kejaksaan dalam mengawal dapur MBG ini. Dan tentunya sudah disiapin dong langkah-langkah apa sampai program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian satu lagi kita sapa juga Abang Muhammad Abel Pratama SH. Siap. Calon jaksa Kejari Batanghari juga. Ya, apa kabar Bang Abel ya? Alhamdulillah selalu sehat. Selalu sehat. Selalu sehat, Ya, ya, kalau alhamdulillah, saya ya. ditanyain apa kabar Bang Desi, always selalu tidak pernah never. Tidak pernah never ya. Sama ya. Oke, kita ke Bang Dimas dulu deh. Bang Dimas, kan program MBG ini udah hampir jalan 2 tahun nih. Dan tentunya sudah kasat mata dapur itu memproduksi makanan, kemudian dihantar oleh sarana transportasi yang dari MBG sampailah ke sekolah-sekolah, dan siswa, siswi, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, semuanya sudah menikmati itu. Nah, sekarang muncul kejaksaan mengawal dapur MBG. Ya, betul. Nah, ini munculnya program ini kenapa? Apa karena ada indikasi atau kekhawatiran atau menyelamatkan program ini jangan sampai disalahgunakan atau tidak tepat sasaran? Lebih tepatnya kenapa muncul program Jaga Dapur MBG ini supaya program ini tidak salah sasaran. Oke. Jadi tidak salah sasaran. Nah, kemudian ini kan yang dikawal dapurnya nih. Betul. Nah, kira-kira di mana jangan sampai salah sasarannya itu, Bang? Nah, yang pertama mengenai pengadaan makanannya. Oke. Terus kemudian setelah makanan itu bagaimana kualitas makanan yang dihidangkan. Oke. Karena ini kan merupakan program nasional yang diamanatkan langsung oleh Presiden kan? Betul. Sehingga jangan sampai ada kejadian seperti contoh keracunan dan lain sebagainya. Oke. Oh iya, berarti kan secara spesifik proses pengadaan itu kan melibatkan anggaran. Betul. Nah, benar nggak penggunaan anggarannya? Karena kan bersumber dari APBN nih, Betul. dari uang negara. Nah, kemudian makanannya berkualitas atau tidak? Ini kan juga berkaitan dengan SOP atau standarisasi yang dilakukan oleh program MBG itu. Kalau nggak sesuai standar, berarti kan ada penyimpangan di situ. Ke sana larinya, Bang ya? Ya, betul. Jangan sampai itu terjadi ya. Oke. Mungkin Bang Abel bisa menambahkan terkait dengan kan program ini hampir 2 tahun berjalan. Ya. Apakah selama hampir 2 tahun ini itu memang sengaja dibiarkan atau memang sambil berjalan nih sambil mencari format supaya program ini terkawal dengan baik? Ya jadi kita kejaksaan itu, Bang, bentuk kepedulian kita sebenarnya dari kejaksaan bahwa ini kan program strategis dari Pak Presiden langsung. Iya, benar. Bahwa ya selama ini walaupun memang sudah berjalan 2 tahun itu kan sembari kita mempelajari juga bagaimana skema dari program MBG itu sendiri. Jadi ya ini juga bentuk sinergitas kita antara Kejaksaan Agung juga dengan Badan Gizi Nasional, yang mana kita juga ada mengeluarkan aplikasi nih, Bang. Aplikasi namanya Jaga Dapur MBG. Jaga Dapur MBG. Jaga Dapur MBG. Nah, aplikasi ini tuh walaupun sebenarnya saat ini masih dalam trial ya, masih belum secara resmi dipergunakan, tapi nantinya bagi para penerima manfaat
bagi masyarakat juga. Nah itu bisa tuh Bang melaporkan apa sih ada kendala kah pada saat distribusi, kualitas makanannya seperti apa, itu bisa dilaporkan. Tapi itu tidak hanya dalam bentuk deskripsi saja, itu bisa juga dikirimkan dalam bentuk atau dilaporkan dalam bentuk video juga, kayak kita bisa langsung memvideokan kualitas makanannya itu seperti apa, dan juga ya dari laporan-laporan tersebut itu bisa kita kontrol juga, bisa kita awasi juga bagaimana gimana sih SPPG ini kualitas makanan dari MBG itu sendiri itu seperti apa gitu. Oke. Artinya di aplikasi itu ya, dan itu betul. bisa diakses publik. Bisa diakses publik, bisa dilihat juga oleh masyarakat, terutama kita kejaksaan juga sama BGN juga. Nah itu nanti bisa kita tindak lanjuti juga bagaimana sih pengawasannya nanti kita seperti apa gitu. Oke, berarti aplikasi itu bisa kami download ya, kami download di handphone. Iya, gitu? dari website Pak. Oh, dari website. Dari website Bang, Pak, ada ya? Jaga Dapur MBG namanya. Oke, gitu. Jaga Dapur MBG, kita buka website itu, kita bisa lihat apa saja yang bisa disampaikan, diadukan, atau mungkin bertanya kali ya. Kalau bertanya, kalau saat ini sih masih dalam bentuk laporan aja, atau bisa bentuk apresiasi juga mungkin untuk SPPG yang ada di daerah kita. Gitu. Tapi sudah ada wadah bagi publik untuk berkomunikasi dengan pelaku MBG. Betul. Dan di sini juga ada dari pihak kejaksaan. Nah sehingga di situ bisa tersampaikan lah kendala-kendala di lapangan. Nah, karena dalam rangka menjaga itu tadi ya. Betul sekali Bang. Oke, baik. Dan ini jadi menarik ini Bang. Jadi menarik. Nah tinggal lagi kalau kami sih melihatnya peluang dari masyarakat untuk merasakan ini sesuai dengan ketentuan atau tidak kan bisa langsung terkontrol nih. Betul. Nah kalau misalnya sesuai biasanya no problem. Orang tidak akan mengomentari dan tidak akan komplain. Nah, yang jadi pertanyaan kan kalau seandainya terjadi ketidaksesuaian tadi, berarti boleh melapor melalui aplikasi. Iya, dari aplikasi Jaga Dapur MBG namanya. Nah terus tindakan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap aplikasi apa lagi? Kalau tindakan dari kejaksaan sendiri, karena kan kita sekarang sudah bersinergi juga dengan BGN, Mbak. Nggak hanya di pusat saja, tapi kan SPPG ini sudah tersebar sekitar 24.000 mungkin ya. 24 ribuan SPPG di seluruh Indonesia. Dan kalau kita kan di Kejaksaan Negeri Batanghari khususnya, nah itu kita bisa langsung koordinasi juga Pak sama SPPG-nya. Kita lihat apakah laporan ini memang kita verifikasi terlebih dahulu, baru nanti kita tindak lanjuti gimana sih cara bekerja tindak lanjutnya nanti bekerja sama dengan SPPG yang ada di daerah kita, wilayah kerja kita ya, wilayah hukum kita gitu. Artinya ini memang lebih ke preventif sebenarnya ya. Betul. Bagaimana jangan sampai program ini salah sasaran, salah penggunaan, apalagi salah dalam penggunaan anggaran. Supaya karena memang amanah utama ini dari presiden terpilih, program utama mereka. Oke, kembali ke Bang Dimas nih Bang. Kan program ini tidak mendadak lahir, ya kan? Nah, selain dari kekhawatiran itu tadi, apalagi Bang yang mendasari hingga program ini harus tersosialisasi dengan baik, harus tersampaikan dengan baik, dan tentunya harus terlaksana baik dengan harapan program ini di filter terlebih dahulu laporan mana yang harus dilaporkan, yang mana tidak. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman dan teknologi, nah inilah diciptakan aplikasi ini. Jadi kalau misalnya kalau yang biasanya tuh dari pusat berjenjang tuh memeriksa atau turun ke bawah ke khususnya Kabupaten Batanghari. Nah, kalau sekarang sudah terintegrasi dengan pusat. Jadi ketika orang tuh mengisi misalkan menu makanannya apa atau misalnya kendalanya apa, itu nanti pusat itu langsung mengontrol tanpa harus turun ke lapangan. Nah, yang mana pusat ini memberikan arahan kepada kami yang di daerah itu untuk melakukan tindak lanjut. Nah, baik terhadap MBG itu sendiri kan. Apabila ada masalah ya kita bisa langsung sampaikan ke SPPG di wilayah Batanghari ini. Yang mana SPPG ini kan di wilayah Batanghari ini sudah lumayan banyak lah. Sekitar 45 total. Tapi yang baru beroperasi ada 13. Mungkin sering berjalan waktu akan beroperasi dengan sendirinya. Nah, lalu apabila ada masalah kita bisa sampaikan ke sana. Nah, itulah guna aplikasi itu, Bang. Jadi yang latar belakang tadi terkait canggihan zaman teknologi sekarang, dan semuanya sudah di genggaman. Jadi tidak harus datang ke SPPG-nya cek. Nah, kan pertama mengganggu yang
sedang bekerja. Yang kedua psikologis juga kan. Betul. Tapi kalau aplikasi ini kan ya bisa siapa saja, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan nggak bisa juga fitnah ya atau Betul. fitness ya. Nah, Makanya takutnya di era yang canggih ini memang kalau tidak diverifikasi, kata Bang Abel tadi, ya takutnya laporan palsu atau mungkin ada dari apa namanya sakit hati, iri. Kan di lapisan masyarakat terkadang kan kita nggak tahu nih betul. motif mereka melapor itu kan tidak tergambarkan. Tetapi kan setidaknya ada masukan kan masih ada Ya. follow up dan verifikasinya. Oke, ke Bang Abel lagi nih. Bang, tadi ini sedikit teknis nih Ya. terkait di aplikasi. Boleh. Aplikasi kan udah dibuat nih, Ya. walaupun melalui web. Nah, Ya. tapi aksesnya saya pikir tidak sulit karena memang sepanjang dia punya handphone, Ya. smartphone, kemudian punya kuota, pasti bisa akses. Betul. Nah, yang mau jadi pertanyaan sekarang ini ada filter nggak? Misalnya yang boleh menyampaikan kalau dia berumur 17 tahun. Ya. Atau kalau yang menyampaikan ini dia harus menyampaikan identitas yang jelas sehingga siapapun yang punya aplikasi dia akan tahu bahwa yang melapor ini memang layak memberikan laporan gitu. Ya. Kalau bentuk identitas itu pasti Bang. Oh, identitas Karena kan pasti ya. pasti kita nggak mungkin kita lihat laporan ini laporan dari mana gitu kan Ah. orang Kalau dulu nggak kan ada apa orangnya SK, gitu. surat kaleng. Surat kaleng ya kalau dulu ya. Mungkin sekarang TAI atau apa kan nggak Iya bisa benar kita benar. ini kan. Nah, tapi yang pasti dari aplikasi itu yang pasti kita identitas dulu Bang. Ya, Yang oke. pasti sebenarnya target dari Jaga Dapur MBG ini kan yang merasakan itu kan penerima manfaat. Iya, masyarakat. Baik dari siswa, ibu menyusui dan segala macam itu tertujunya kepada mereka itu khususnya ke penerima manfaat. Penerima manfaat. Karena kan mereka yang merasakan MBG itu sendiri kan. Nah, jadi yang pasti yang pertama kita identitasnya harus jelas terlebih jelas dahulu dulu. dan mereka memang terdaftar sebagai penerima manfaat. Oke. Karena kan dari data SPPG yang kita terima itu kan ada tuh penerima manfaatnya dari TK ini, SD ini atau itu. Nah, segala itu tuh harus kita identifikasi dulu, identitasnya secara jelas dulu. Nah, gitu Bang. Oke, tidak tuh masuk notifikasi, Betul. ada laporan langsung turun Langsung turun, enggak ya, tidak. tetap ada verifikasi Ada verifikasi dulu, terlebih tetapi dahulu, yang betul. menjadi wajib sebagai pelapor itu tetap harus menyampaikan identitas. Ya, betul. Artinya memang normatif ya, Ya, dan tidak bisa sembarang melapor. Betul. Nah, identitas tidak jelas, nah, mungkin ini diragukan nih. Ya. Tapi kalau dia menyampaikan ada identitas yang jelas, berarti ini bisa ditindaklanjuti. betul. Oke, Bang Dimas, Ya. balik ke Bang Dimas nih. Kejaksaan ini kan dalam mengawal regulasi ini kan sudah sangat lama dan punya pola yang kalau menurut saya pola yang luar biasa lah, menyelamatkan keuangan negara, mencegah korupsi, kemudian mengantisipasi jangan sampai terjadi kolusi, nepotisme dan segala macam. Nah, ini kan program ini menyangkut hajat hidup orang banyak nih. Dan pelaku-pelakunya juga masyarakat umum. Nah, apakah ini tetap berlaku konsekuensi ya hukum itu kan tidak melihat siapa pelakunya, hukum itu melihat apa yang dilanggarnya. Nah, di MBG ini masih berlaku seperti itu juga ada. Tapi jangan dijawab dulu, Oh iya. karena ada yang mau lewat. Teman-teman, jangan kemana dulu, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Bang Dimas, tadi sempat terputus nih Bang. Ya, kita tahu persis bahwa kejaksaan itu kan dalam mengawal negara ini udah lama betul. Dan selalu berinovasi dalam pengawalan itu. Karena memang para pelaku, mereka berinovasi juga rupanya. Jadi kan harus menyesuaikan, bahkan sekarang ada aplikasi. Nah, apakah hal itu akan tetap berlaku di kejaksaan? Tentunya dalam penegakan hukum ini tidak pandang bulu. Karena kita hari ini MBG ini pelakunya juga banyak dari kalangan masyarakat, kemudian ada yang mungkin UMKM, ada yang ya dianggap mampu, mereka berkiprah di SPPG misalnya. Nah, apakah itu juga berlaku sehingga penegakan hukumnya benar-benar sesuai dengan ketentuan? Mengenai penegakan hukum ya. Kalau kami di kejaksaan ini penegakan hukum itu jelas tidak pandang bulu. Oke. Karena siapapun itu terlepas siapapun di belakangnya, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Banyak. Oke. Yang mana kalau kita masih pandang bulu, otomatis bagaimana keadilan itu
bisa dirasakan Ditegakkan. oleh masyarakat. Bagaimana penerima manfaat ini bisa merasakan manfaat yang harusnya mereka rasakan. Jadi kalau terkait penegakan hukum ini, apabila benar terbukti, bukti-buktinya ada, itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Oke. Nah, terakhir kita kan dapat informasi nih Bang, Pak Kejagung menyerahkan langsung ke Presiden dalam rangka menyelamatkan uang negara nih. Fantastis. Pertama 13 triliun ya, kemudian terakhir 22 triliun. Kan banyak nih anggaran negara yang terselamatkan. Nah, di menjaga dapur MBG ini apakah nanti ke situ juga muaranya dalam rangka penyelamatan keuangan negara atau mungkin ada tambahan lain, Bang? Kalau yang di Abang sebutin tadi itu sebagai bentuk upaya represif ya apabila sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Cuman pada prinsipnya kami ini melakukan upaya pencegahannya dulu. Jangan sampai ada penyalahgunaan, jangan sampai penerima manfaat itu tidak menerima, baik dari segi kualitas makanannya, baik dari pendistribusiannya. Misalnya. Nah itu kalau sudah dikembalikan otomatis sudah terjadi kan. Nah tapi harapan kami tidak sampai terjadi. Jadi Oke. dicegah terlebih dahulu. Makanya dibuatlah aplikasi tadi sehingga ada komunikasi positif lah dari publik. Nah, kalau sudah aplikasi berarti kan open betul ini Bang ya. Siapa saja, di mana saja, itu nggak jadi batasan lagi. Bisa. Oke, kembali ke Bang Abel nih Bang. Menyambung dari yang disampaikan tadi, tentunya program Kawal Dapur ini kan sangat-sangat teknis sekali. Yes, benar. Ya, di dapur itu ya yang kita masak kan yang akan kita makan nih. Betul. Nah, dan tentunya kalau dirinci secara hukum, kalau hukum kan pasal-pasal aja nih. Ya. Nah, ini ke mana arahnya nih Bang? Ke adanya aplikasi ini. Komunikasi dengan publik saja sehingga ada diketahui ada indikasi Ya. atau memang sampai ke detail misalnya kalau harganya 10 ternyata dibeli yang 3. Jadi kan terjadi kerugian 7 misalnya, Ya. ataukah sampai ke sana juga? Ya sebenarnya bentuk aplikasi ini kan bentuk agar ada komunikasi secara langsung Bang, antara publik ya? antara kita sebagai pemerintah sama penerima manfaat publik gitu kan, Oke. sama masyarakat. Karena kan mereka langsung merasakan Manfaatnya. dari makan bergizi gratis ini. Lalu nggak hanya terkait kualitas makanan aja Bang sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa juga sebagai bentuk pengawasan juga baik kami dari pemerintah, kejaksaan, dari BGN dan segala macam unsur Forkopimda gitu ya. Dan juga itu bentuk pengawasan dari masyarakat juga langsung. Oke. Gimana gitu loh. Apa ya? Pengawasan partisipatif. Nah, betul. Iya, benar. Jadi partisipasinya itu langsung semuanya baik dari pemerintah, baik masyarakat juga gitu. Oke. Dan ya biar karena kan lokasi SPPG-nya pun juga dekat sama masyarakat Sama juga kan. masyarakat, iya. Dan mereka pun ya bisa langsung lihat gimana sih cara proses MBG-nya dari awal sampai jadi makanannya itu. Nah, itu pun bisa dilaporkan juga, Bang. Oke. Nggak hanya soal makanannya, tapi kualitas saat pembuatannya pun juga bisa Iya. dilaporkan juga gitu. Karena memang SPPG itu kan nggak kayak kantor ya, komplek Betul. perkantoran, Iya. numpuk. SPPG ini kan nyebar. Dia nyebar dengan- dia kan di Betul. berbagai daerah gitu. Jadi kan. kalau nggak ada pengawasan partisipatif mungkin lumayan repot juga Iya. untuk mengetahui potensi-potensi. Betul, Bang. Karena menurut Bang Dimas tadi kan preventif nih. Ya, Nah, kalau bisa jangan sampai para pihak itu mengembalikan karena tidak betul. sesuai aturan. Tapi Betul. lebih baik ketika ada yang salah dari awal sudah Ya, sudah diingatin diingatkan. supaya karena memang programnya kan sebenarnya udah jelas nih. betul. Aturan mainnya juga jelas, SOP-nya juga sudah jelas. Nah, yang tidak jelas itu kan yang tidak mau melaksanakan SOP. Betul sekali. Gitu. Betul. Oke, lanjut ke Bang Abel nih. Bang, kalaulah misalnya Ya. ini kan masih tanda tanya nih, program Kawal Dapur MBG ini apakah sudah di launching atau masih dalam skema menyiapkan atau bagaimana nih? Pada dasarnya sudah di launching, Bang. Sudah di launching ya? Di launching. Sudah ada sudah diresmikan juga sebenarnya, tapi pada saat ini masih dalam tahap awalan trial coba gitu. Trial gitu. Jadi belum secara sempurna dapat dipergunakan, cuman saat ini ya kita masih gencar-gencar juga Bang sosialisasi Ya. terkait jaga dapur MBG ini ke Oke. terakhir itu kita ada sosialisasi juga sama Forkopimda di dinas, Hmm. sudah kerjasama juga sama pihak-pihak SPPG di Kabupaten Batanghari khususnya. Dan jadi mungkin ditunggu aja untuk masyarakat gitu Bang ya. Asik ya. Artinya
terutama pihak SPPG nih ya sudah Betul. mengetahui ada program kawal dapur Ya, MBG sudah ini. tahu. Oh, Ya, sudah tahu. sudah tahu. Kemudian para pihak yang terkait Ya. seperti dari pemerintah daerah itu juga sudah tahu Bang ya. Ya. Dan menarik nih karena para pelaku di SPPG mereka merasa ya kalau yang positif itu kan dengan adanya program mereka merasa terjaga nih. Betul. Nah, yang takutnya kan kewenangan diberikan tapi Ya. tidak ada pengawasan. Ya, Nah, itulah betul. potensi penyalahgunaan bisa Ya. terjadi. Oh, berarti udah ada koordinasi itu ya? Karena Nah. kita juga beberapa kali Bang kita ke sekolah-sekolah gitu kan. Kita ngecek langsung lah pada saat itu gimana sih MBG gitu, kita ngomong ke anak-anaknya. Ya beberapa ada komentar lah terkait itu kan. Cuman selama ini mereka tuh nggak tahu gimana sih kita menyalurkan komentar kita itu. Nah, tapi ya itulah ada Jaga Dapur MBG ini yaitu wadah buat mereka juga gitu. Oke, kalau MBG makanan bergizi gratis ditambah JD. JD itu. JD MBG. Jaga Dapur. Jaga Dapur ya, betul. JD MBG. Jadi MBG. Betul. Jadi MBG. Jaga Dapur MBG. Ya. Wah, asik nih. Tentunya nggak mungkin nggak ada tujuan ya. Betul. Itu tadi yang disampaikan Bang Dimas, menyelamatkan program sehingga memang tepat sasaran, tidak penyalahgunaan dan segala macam. Dan Bang, para pihak tadi biasanya kan ada sharing nih. Maksud sharingnya sharing kewenangan, sharing peran. Nah, yang paling banyak perannya sekarang ini dalam proses pengawalan kawal dapur MBG ini selain dari kejaksaan siapa lagi yang diharapkan Bang? Tentunya kami mengharapkan seluruh pihak Bang. Oke. Seluruh pihak karena kan SPBG ini kan tersebar di seluruh daerah juga, nggak hanya kejaksaan. Oke. Dan di setiap wilayah itu kan ada pemerintah daerahnya masing-masing juga, ada pihak kepolisian juga, dari TNI juga, dan kami ya pastinya mengharapkan di seluruh pihak. Dan bentuk kerjasama kita juga antar instansi juga dan masyarakat juga tentunya, dan ya yang pastinya kita mengharapkannya seluruh pihak lah ya. pihak lah untuk ya bekerja sama juga dalam mengawasi dan yaitu untuk program MBG ini ya berjalan dengan baik lah. Oke. Bang Dimas, nah ini kan menjadi sebuah tantangan juga. Para pihak diminta terlibat, kemudian dari pihak pemerintah sendiri koordinasi seperti apa Bang yang dilakukan sehingga ini bisa berjalan keterlibatan ini tadi? Apakah ada pertemuan rutin atau ada forum komunikasi Jaga Dapur MBG atau apa sehingga koordinasi ini bisa berjalan rutin dan sinergi dengan aplikasi yang nanti ya pasti akan bergulir terus nih. Nah, itu gimana Bang? Kalau komunikasi ada antara pihak terkait. Selain dari komunikasi ini Bang, dia juga untuk di pemerintah kabupaten tuh ada kepengurusannya atau bisa dikatakan satgas, satuan tugas. Satgas. Oke. Nah, disitulah yang bertanggung jawab mengenai program MBG dengan melibatkan tadi koordinator SPPG, karena yang sependek pengetahuan kami, BG ini tidak punya pejabat struktural di wilayah kabupaten ataupun kota. Yang ada hanya koordinator di tiap wilayah. Jadi yang struktural itu hanya di pusat. Ya, Nah, jadi koordinator inilah yang boleh dibilang menjembatani antara di daerah menuju ke pusat. Itu ada satuan tugasnya. Nah, disitulah dibahas kan mengenai bagaimana program ini sudah sampai mana, kan? Apakah sudah terpenuhi? Nah, disitulah pembahasannya. Untuk di Kabupaten Batanghari pun ya mungkin ada beberapa daerah yang sulit untuk dijangkau. Nah, tetapi di situ berkoordinasi dengan kepala desanya. Jadi konsumsi itu bisa dititipkan karena kan ada jalan yang memang tidak bisa dimasuki ya, masuk kan? ya. Nah, disitulah peran tadi koordinator itu berkoordinasi dengan kepala desa dusun setempat untuk mengantarkan makanan tepat waktu dan tepat sampai penerima manfaat tadi. Ya, karena kita di Indonesia ini ada 3T yang menjadi perhatian khusus nih: terluar, terpencil, terisolir. Nah, yang paling sulit Om yang keempat nih, terlupakan. Karena tadi ingat ya. Jangan sampai ya. Cukup 3 aja. Ini sudah menderita ini. Terluar, terpencil, terisolir. Jangan sampai T yang terakhir. Jangan sampai terlupakan. Ya, jadi dengan ada aplikasi dan koordinasi tadi bisa. Oke. Bang Abel nih yang saya agak tertarik Bang Abel ini bicara teknisnya detail Om. Boleh sambil diminum. Iya. Bang Dimas santai aja. Ini kalau nggak diminum begitu-gitu aja tuh. Jadi agar deh. Bang Abel kan aplikasi itu
kalau bagi anak-anak Gen Z era sekarang lah yang sekarang memang lagi menikmati gadget ini kan Ya. sesuatu yang tidak sulit. Betul. Tidak sulit dan siapapun bisa. Nah, aplikasi ini tidak berbayar kan? Oh enggak, pastinya enggak lah. Enggak Penting berbayar juga lah ditanya kita. nih. Nah, Nggak pastinya berbayar enggak ya? berbayar. Oke. Aman itu. Pokoknya tinggal buka di, Tinggal buka di website gitu, Jaga Dapur MBG. Nah, itu langsung ada itu. sudah langsung keluar ya. Langsung keluar Buka tanpa, website. Mungkin bisa disampaikan ke publik nama Ya. websitenya, Bang? Ya, jadi nama aplikasi kita itu Jaga Dapur MBG, bisa langsung di searching aja Bang, ditulis aja Jaga Dapur MBG. Nah, nanti langsung ada tuh. Oke. Biasanya yang paling atas tuh langsung keluar dia. Jaga Dapur Dashboardnya MBG. sudah Nah, ada. langsung Nanti ada kita tinggal dashboard, klik siap. aja apa yang mau kita perlukan di dashboard betul. itu ya. Paling isi identitas segala macam, baru nanti bisa dipilih lah kategorinya apa yang mau diadukan atau apa gitu. Nah, itu nanti banyak pilihan di menunya gitu. Oke. Dan itu terkoneksi sampai ke pusat. Pasti sudah bisa langsung terintegrasi juga sama Terintegrasi server juga. pusat itu kan. Gitu. Dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Betul. Nah, tapi lokusnya untuk penindaklanjutan itu berdasarkan Di daerah wilayah kabupaten kota masing-masing. masing-masing. Siap. Misalnya kalau Batanghari ya kembali ke Kejaksaan Ya. Batanghari. Betul. Makanya hari ini hadir jaksa menyapa Bisa ya. menyapa. Gitu. Luar biasa. Dan Bang Abel, Ya. tentunya kehadiran aplikasi harapannya kan menambah Betul. informasi, Ya. terutama yang indikasi penyimpangan. Kalau misalnya ini ada nih masyarakat merasa puas dengan SPPG-nya, kemudian layanannya bagus, tepat waktu, kemudian hidangan juga oke. Ya. Boleh juga enggak menyampaikan apresiasi? Nah, itu tadi seperti saya bilang Bang. Jadi aplikasi itu nggak hanya untuk anggapannya mengkritik atau kita melaporkan pengaduan terkait kualitas makanan yang kurang atau segala macam, tapi itu bisa untuk bentuk wadah apresiasi juga Bang, untuk SPPG. Tapi jadi jangan hanya kayak kita hanya istilahnya itu ya negatif thinking thinking gitu terkait SPPG. Tapi kan ada SPPG yang emang ada, kita dapat informasi pun juga ya berguna buat mereka gitu Bang. Terutama kayak ibu-ibu menyusui itu kan, kita pas datang langsung kita tanya, mereka tuh pada seneng gitu Bang adanya MBG ini. Jadi itu tadi aplikasi Jaga Dapur MBG itu bisa untuk apresiasi juga untuk SPPG, kayak mengucapkan terima kasih atau kayak bisa menjadi bahan memberikan solusi juga atau kayak ide untuk SPPG selanjutnya, kayak harusnya makannya seperti ini atau gitu kan. Nah itu. Walaupun di SPPG itu juga sudah ada ahli gizi ya. Walaupun sudah ada ahli gizinya. Tapi kalau masyarakat ya berarti udah kayak rumah sakit yang tipe A dong. Pak, hari ini mau makan apa? Betul, bisa ditanya gitu ya. Harusnya gitu Bang, betul. Betul. Skill menunya. Oke. Bang Abel deh. Bentar ke Bang Dimas, ada satu pertanyaan nanti yang agak serius nih saya mau nanyakan. Nah, tapi Bang Abel dulu. Ya. Bang, kalau aplikasi tadi ada enggak potensi ya biasalah dalam proses melakukan koneksi itu terkadang digangguin jaringan, koneksi yang tidak baik atau error. Nah, ini sudah pernah ada terjadi kalau dulu pada waktu pemilu aplikasi sistem penghitungan suara sempat di breakdown sehingga publik loss. Nah, di kita sudah pernah juga ada di paling crowded seperti apa, atau mungkin kalau terjadi loss ada backupnya seperti apa, sehingga publik tidak pernah kehilangan informasi atau kehilangan akses dengan Jaga Dapur MBG ini. Sejauh ini kita khususnya aplikasi Jaga Dapur MBG ini berjalan lancar Bang. Cuman ya memang kita tidak bisa mungkiri nanti pada saat penerima manfaat itu pada mengakses seluruhnya secara bersamaan. Tapi ya kita belajar juga kan, kita sudah banyak mengeluarkan aplikasi-aplikasi lain tuh. Nah jadi kita sudah sudah menyiapkan lah antisipatifnya, dan juga selalu mengupgrade lah, namanya update gitu kan. Update dari aplikasi Jaga Dapur MBG itu sendiri. Jadi secara keamanan, secara security, dan ya kita harapkan ya itu sudah baik lah. Sejauh ini sih sudah baik. Masih sudah baik ya. Tinggal ini kan sosialisasi sama memperluas para pihak tadi. Oke, pemirsa, ada poin yang tadi menarik di program Jaga Dapur MBG ini. Dari pihak Kejaksaan sudah menyiapkan aplikasi yang nama aplikasinya adalah Jaga Dapur MBG. Tinggal buka aja di web, searching, klik, sudah langsung keluar dashboardnya, dan itu bisa ditindaklanjuti sesuai dengan menu yang disediakan di
dashboard tersebut. Nah, ini tidak memberi batasan kepada siapa saja boleh untuk mengakses, dan paling prinsip adalah ketika mau berinteraksi harus menyampaikan Identitasnya sesuai dengan pemegang atau para yang ingin menyampaikan informasi. Ya. Baik itu informasi kemungkinan ada penyalahgunaan ataupun informasi terkait dengan apresiasi. Terhadap SPPG yang berada di sekitar mereka. Pemirsa, ada pertanyaan yang akan ditunggu nih dengan Bang Dimas, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Nah, pemirsa pasti penasaran nih, Bang Dimas. Kenapa harus break dulu? Baru nanyakan pertanyaan ke Bang Dimas ya ini Bang. Gambaran tentang program kita udah dapat secara detail. Koordinasi dengan para pihak pun sudah kita dapatkan. Kemudian tadi sudah secara langsung disampaikan kepada publik bahwa Jaga Dapur MPG bisa diakses ke publik melalui aplikasi yang sudah tersedia. Nah, sekarang gimana sih Bang optimisme bisa berjalannya program ini? Karena saya lihat ini kan lumayan bombastis nih dan melibatkan publik yang ya mungkin tingkat kepeduliannya itu beragam. Kayak kadar iman Bang, kadang bisa naik, kadang bisa turun. Nah, sesuai dengan kepedulian mereka. Tetapi bagaimana keoptimisan dari kejaksaan nih terhadap program ini? Karena kalau nggak optimis, ya mungkin sia-sia juga program dilaksanakan. Nah, gimana Bang kira-kira Bang? Optimis ya, yang jelas kita harus optimis lah. Karena kalau udah nggak optimis ya balik lagi nggak akan bisa jalan kan? Ya benar. Karena kenapa kita harus optimis? Satu, ini kan hajat orang banyak. Oke. Kedua, penerima manfaatnya harus merasakan manfaatnya tadi. Oke. Dan supaya masyarakat ini kan punya tujuan juga kan merasakan ini terkait cegah stunting ya kan, kalau itu untuk ibu menyusui ASINya berkualitas kan, itu yang dijaga. Kenapa optimis tadi ya supaya program ini tetap berjalan. Karena kalau misalkan program ini nggak jalan atau mandek di situ aja, itu jadi pertanyaan di publik kan, bagaimana kita menyikapinya. Berarti optimisnya tinggi lah ya, tinggi supaya ini tetap berjalan. Ya. Power kalau diibaratkan power mungkin jebol kali power tuh. Masih kan? Bawahnya kan? Kena optimisnya gitu ya, saking optimisnya tuh. Ya, kenapa ini saya coba tanyakan Bang dalam diskusi kita ini? Karena jangan sampai program itu seremonial aja. Nah, tapi kalau dari pemilik program sendiri sudah memberikan keyakinan kepada publik bahwa kita optimis bahwa program ini bisa berjalan, tentu publik kan akan meresponi, udah kita nggak akan sia-sia nih kalau memberikan informasi. Nah, dan ini menyangkut trust juga, kepercayaan publik kepada lembaga yang sedang menyelenggarakan program ini. Dan tentunya partisipasi itu kan kalau berbayar, saya yakin pasti banyak yang ngasih masukan. Setiap satu kali masukan dihargai misalnya berapa. Oh, tapi kan ini kan nggak seperti itu. Kita memang partisipasi publik yang diharapkan, dan dari partisipasi itu bisa menjadi kontrol. Seperti itu Bang ya. Nah, dan tentunya ini tidak disia-siakan, apalagi untuk bangun program, bangun aplikasi kan nggak sedikit duitnya itu. Betul. Ya kan Bang. Tentunya pengorbanan itu negara sudah menyiapkan, jangan sampai tidak bisa implementasi di lapangan. Nah, kemudian Bang, besarnya optimisme ini kira-kira apa lagi yang menjadi pendukung sehingga ya misalnya aplikasi ini didukung dengan backupan sistem yang kuat. Nah, berarti kan kita nggak ada keraguan. Kemudian dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni untuk aplikasi ini. Nah, karena kan pasti data nih yang masuk nih. Nah, dan pengolahan data itu kalau sembarangan Bang kan bisa jadi error juga. Maksud error itu dalam penanganannya seperti apa. Nah, itu gimana Bang? Dukungan apa lagi nih yang membuat kita semakin optimis bahwa program ini bisa berjalan dengan baik? Satu, mengenai aplikasi ya. Kalau aplikasi sih ya kami yakin lah itu sudah dikelola oleh orang yang berkompeten. Buktinya apabila ada kejadian pun mungkin di daerah lain itu pun akan disampaikan ke wilayah lain untuk memastikan wilayahnya
tidak terjadi. Oke. Contoh di Batanghari pernah disampaikan juga surat dari provinsi kan yang menyampaikan apabila ada kejadian segera dikirim. Itu kan bentuk pengawasan ya, dan juga bentuk bahwa kita nih yakin bahwa program ini benar-benar dijaga dengan ketat. Itu sih, Oke. mulai dari monitoring dan evaluasi. Oh, ada monitoring dan evaluasi Betul. juga Jadi dalam dievaluasi, kalau mengiringi cuma itu. dimonitor nggak mungkin. Ya, betul Bang. Ada evaluasi itulah untuk apabila ada terjadi satu hal bisa diperbaiki supaya programnya tetap berjalan sesuai dengan amanah di presiden tadi. Oke. Bang Abel. Ya. Nah, ini kan kalau saya melihat nih perjalanan program untuk bisa jalan itu sudah sangat real. Ya. Nah, kalau dalam bahasa map tuh real time. Ya. Udah bisa berjalan dan sudah di launching lagi. Ya. Nah, kira-kira apa sih harapan yang bisa disampaikan kepada publik, baik itu dari pihak kejaksaan sendiri, Ya. karena yang mempelopori nih, sehingga program ini benar-benar tidak hanya kemanfaatan itu tidak hanya kepada yang punya program, tapi memang kepada yang punya program, Pak Presiden, Ya. para sasaran program itu peserta-peserta dari MBG itu, Ya. dan para pihak. Silakan. Ya tentunya karena kan ini program yang sangat strategis, Bang. Ya. Program strategis nasional dari presiden kita sendiri, yang dimana ya tujuan dari program ini itu ya untuk menuju tujuan kita Indonesia Emas 2045. Iya. Jadi ya harapannya terutama untuk program MBG ini sendiri ya tentunya bagi para penerima manfaat juga yang memang saat ini yang memang saat kita sosialisasi, saat kita turun langsung, yang memang itu sangat bermanfaat Bang untuk mereka. Jadi harapannya itu ya semoga program ini tuh tetap berjalan secara masif gitu ya, dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat juga. Oke. Dengan kondisi apapun itu seluruh wilayah Indonesia baik ya dari Sabang sampai Merauke itu sama merasakannya dari manfaat untuk MBG ini sendiri. Dan ya tentunya juga partisipasi baik dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga tentunya masyarakat juga yang memang penerima manfaat itu sendiri, dan ya untuk mendukung program MBG ini sendiri gitu. Oke, terima kasih. Bang Dimas, ada tambahan untuk harapan kepada siapa saja nih sehingga program ini memang real dan memberi manfaat kepada semua kalangan? Kalau saya sih ya simpel aja ya kalau mengenai harapan ya. Yang pasti masyarakat juga di sini kan turut aktif berperan ya, apabila terjadi sesuatu disampaikan aja, terbuka aja. Oke. Karena kami pun selalu terbuka supaya benar-benar diterima. Bukan manfaatnya juga untuk terkait SPPG dan ini ya, harapan kami ya supaya bisa menyajikan makanan yang bergizi dan sampai tepat mutu, waktu dan sasaran. Oke. Itu sih. Oke, baik Bang Dimas, Bang Abel, ini luar biasa sekali nih. Ya. Tersampaikan kepada publik bahwa sudah ada program jaga dapur MBG. Bukan artian kita duduk di situ kayak siskambling, tidak ya. Tapi dalam rangka bagaimana kualitas makanannya terjaga, transportasinya terjaga, penerimaan manfaatnya terjaga. Ya. Nah, lebih kepada kesitunya dengan harapan program ini tidak ada penyimpangan. Betul. Karena yang digunakan pertama anggaran negara. Ya. Publik yang menerima adalah masyarakat yang notabene adalah rakyat Indonesia. Betul. Nah, tentunya ini harus dijaga, dan untuk menjaga itu sudah lahir aplikasi yang namanya Jaga Dapur MBG. Pemirsa, boleh dicatat aplikasi Jaga Dapur MBG yang ada di web, dan itu bisa diklik langsung dan di sana sudah bisa berinteraksi dengan program Jaga Dapur MBG. Sasarannya bisa kepada SPPG, bisa kepada siapa saja yang bisa dipantau di situ, dan ini akan ditindaklanjuti nantinya. Tentunya sebelum tindak lanjut ada verifikasi dari pihak kita ya, dari pihak kejaksaan, dan jangan lupa menyampaikan identitas yang resmi. Emang ada identitas nggak resmi Bang? Nggak ada ya. Kalau identitas pasti resmi. Dan jangan lupa menyampaikan identitas resmi pemirsa, sehingga siapapun yang memberikan informasi dalam aplikasi Jaga Dapur MBG ini akan bisa ditindaklanjuti dan mendapat kepercayaan. Dan interaksi antara para pihak dengan program itu sangat diharapkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengawal supaya MBG kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan Presiden kita yang terpilih, itu mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Terima kasih pemirsa sudah bersama kita, dan tentunya kita akan berlanjut karena Jaksa Menyapa ini sebuah program yang kontinu dan pembahasannya tidak hanya sebatas ini. Akan banyak hal-hal lain yang akan dibahas, dan tentunya narasumbernya bukan hanya ini. Banyak loh di kejaksaan itu, dan semuanya berkompeten untuk bicara terkait dengan program-program dalam rangka penegakan hukum dan menjaga negara ini supaya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih pemirsa, selalu bersama Orasi, semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.